Hai semua, nama gue Ewing dan terima kasih telah berikan gue kesempatan untuk menemani malam Jumat lo. Mulai dari hantu yang perhatian banget sampai ke gadget yang terkutuk. Berikut adalah 5 penampakan hantu yang paling mengerikan bagian ke-28. Setelah pesan-pesan, berikut ini. Kelima, diperhatikan saat tidur. Ceritanya ada satu user TikTok @domadios yang update kalau dia ini diteror hantu. Dia bercerita kalau setiap kali dia lagi sendirian di apartemennya, banyak hal aneh yang terjadi. Kejadian anehnya ini berawal hanya sekedar pintu yang tiba-tiba terbuka sendiri. Semakin lama, keanehan semakin menjadi-jadi. Ketika Domadios sedang berusaha tidur, ada yang terjatuh dari lemarinya. Ketika diperiksa, Domadios tidak menemukan apa-apa dari dalam lemarinya. Dia pun melanjutkan tidur. Pada saat dia sudah mau tertidur lelap, dia merasa ada yang memperhatikannya. Dia pun terbangun dan merinding ketika melihat sosok yang dari tadi isengin dia. Gua mau lo perhatikan baik-baik. Seperti yang lo lihat ya, persis di depan dom itu ada sosok hitam yang berdiri. Nah, sosoknya itu hanya terlihat setengah badan karena setengah badannya lagi itu ketutupan sama pintu yang ada di depannya ini. Dom ngeh nih sama sosok ini dan langsung aja deh dia samperin, dia cek ke arah lemari. Dan pas lemarinya dicek, ternyata tidak ada siapa-siapa di sana. Para netizen TikTok berpendapat ya, kalau ini nih adalah sosok yang meneror Dom selama ini. Menurut gue sih ya, ketika gue melihat video seperti ini, gue akan selalu berpositif thinking bahwa kalau video ini itu adalah settingan. Tapi kalau video ini adalah beneran real penampakan hantu, ya gue bakal ngeri banget men. Well, jangankan hantu deh ya. Kalau misalnya gue lagi tidur, terus ada orang yang memperhatikan gue dari kamar gue, dari sudut kamar gue, atau dari lemari, itu udah creepy banget, men. Menurut lo gimana? Tulis pendapat lo di kolom komentar. Keempat, hantu anak kecil di dalam lemari. Masih dari TikTok ya, kali ini ada cerita dari seorang user TikTok yang bernama Diego Spycrackers. Diego bercerita kalau dia merasa diteror ketika baru pindah ke apartemen barunya di Kolombia. Dia bercerita kalau Diego akan tinggal bersama istrinya untuk waktu yang lama. Pada tanggal 22 Oktober kemarin, dia upload satu video TikTok. Videonya sempat viral dan sudah dilihat 3 juta orang. Di dalam video itu, dia merekam susunan rak TV milik mereka. Taunya ada tangan anak kecil yang muncul dari dalam lemari TV. Gue mau lo perhatikan baik-baik. ¿Decir cuánto? Sí, hágale, hágale. Uy, marica, venga. Pichiñero, rápido. Uy, no. Marica, perro, lo grabé, ñero, lo grabé, venga. Seperti yang lo lihat, ada semacam jari-jari yang memegang pintu lemari TV dari dalam. Nah, jarinya itu terlihat mungil dan mirip seperti anak kecil. Diego segera mendekati nih lemari ini, tapi setelah dibuka itu tidak ada siapapun di dalam lemarinya.
Bahkan menurut gua ya, ini menurut gua aja nih ya, itu tidak mungkin ada siapapun di dalam lemari. Karena di dalam lemari TV-nya itu ada semacam sekat gitu. Sekatnya ini itu kecil banget cuy. Saking kecilnya, kayaknya anak kecil itu nggak mungkin deh untuk dimasukin ke dalam situ. Kayak nggak mungkin deh. Tapi nggak sampai di situ aja. Pada 6 November kemarin, dia juga upload lagi nih satu video. Dia mendengar suara berisik dari dalam satu lemari miliknya. Karena penasaran, akhirnya dia coba buka perlahan pintu lemari itu. Tahu-tahu, kali ini beneran ada satu sosok anak kecil misterius di dalam lemari. Perhatikan baik-baik. Seperti yang lo lihat ya, sekilas muncul wajah anak kecil nih dari sela-sela pintu. Wajahnya itu pucat dan mulutnya tuh sempet tersenyum lebar. Diego itu langsung buka pintu lemarinya dan ternyata di dalam lemarinya itu nggak ada siapapun. Dia bahkan ngasih lihat ke arah area atas lemari sama ke area bawah lemari dan bener itu nggak ada siapa-siapa di sana. Banyak yang komentar ya kalau sosok anak kecil ini itu pengen main tuh bareng dengan Diego. Sosok ini itu kayak senang bersembunyi gitulah di semacam lemari TV atau lemari baju yang ada di apartemennya. Banyak juga yang berkomentar kalau sosok ini adalah penunggu dari apartemennya Diego. Walaupun begitu, beberapa orang itu menyangka mungkin ini adalah hanya editan doang ya. Well, menurut gua nih ya, kalau anak kecil di lemari yang besar yang kedua itu mungkin bisa aja diedit atau direkayasa atau settingan lah. Tapi kalau lemari TV yang kecil yang ada sekatnya juga itu kayaknya tuh agak susah untuk nyetingnya. Jadi ya kalau menurut gua sih ya, yang penampakan anak kecil ini menurut gua lebih berpendapat kalau ini adalah penampakan yang real. Ketiga, suara tangisan bayi. Ceritanya, seseorang bernama Ethan bersama keluarganya lagi liburan di pegunungan Pocono, Pennsylvania. Mereka semua menginap di satu rumah yang mereka sewa. Dari keterangan di postingan Instagram miliknya, ada beberapa kejadian aneh yang dia alami. Saat dia membereskan barang, Ethan itu melihat seseorang berdiri di dekat lorong. Dia lalu mengecek area itu, tapi tidak melihat siapapun. Pada akhirnya mengabaikan karena bisa jadi dia halu. Ketika larut malam, Ethan beberapa kali mendengar suara tangisan bayi dari lantai atas. Kebetulan lantai atas di rumah yang dia sewa itu dipakai tidur sama keponakannya. Dia mengira kalau yang menangis itu adalah keponakannya. Tapi waktu dia cek ke atas, keponakannya itu lagi tidur lelap. Ethan di sini sudah merasa sangat aneh dan sulit untuk mengabaikan kejadian ini. Akhirnya, dia segera mengambil handphone dan merekam kejadian tersebut sebagai bukti. Gua mau lo perhatikan baik-baik.
Kalau lo perhatikan baik-baik ya, lo bisa tuh mendengar suara tangisan bayi di awal video. Suaranya tuh kayak semacam memantul gitu di lubang langit-langit atau lubang corong yang ada di atasnya itu. Ethan itu langsung naik tangga nih dan terlihat kalau keponakannya itu lagi tertidur dengan nyenyak. Yang lebih merindingnya lagi adalah nggak cuma dia aja loh yang dengar suara tangisan, tapi seluruh keluarga itu juga dengar suara tangisan anak kecil pas malam itu. Lebih anehnya dan lebih merindingnya lagi adalah seluruh keluarga itu tidak ada yang tahu itu suara tangisan siapa, tapi mereka yakin kalau suara tangisannya itu berasal dari dalam rumah yang mereka sewa. Kalau menurut gue ya, suara tangisan bayi pas tengah malam itu emang terdengar mengerikan. Tapi, lo tahu nggak suara apa lagi nih yang lebih mengerikan yang kedengeran pas tengah malam? Suara bayi ketawa. Kedua, sosok hitam besar. Ceritanya kali ini datang dari user Facebook bernama Soy Masaluk. Dia upload satu video pada 12 Oktober 2021 dan sudah ditonton lebih dari 2 juta orang. Video itu direkam sama ibu saat dia lagi liatin anaknya bersih-bersih area dapur rumah. Awalnya di dalam video ini itu tidak ada hal aneh. Dia mengobrol sama anak-anaknya dengan santai sambil nyapu-nyapu. Beberapa kali kamera HP kebetulan menyorot ke arah lorong depan mereka. Tahu-tahu ada sosok hitam besar yang tiba-tiba muncul di lorong itu. Gua mau lo perhatikan baik-baik. Siéntate, Luan. Ahorita quiero que me ayudes a recortar tu cobija. Que la dejaste ahí tirada. Y ya en la otra casa ya vamos a comer. Ahorita que lleguemos allá ya vamos a comer. ¿Nos tomamos una foto, hija? Sí. Seperti yang lo lihat, ada semacam sosok hitam tinggi besar yang berdiri di belakang galon minuman. Padahal beberapa detik sebelum dan sesudah itu nggak ada siapa-siapa di situ di belakang galon. Saat itu dia bercerita kalau orang-orang yang ada di dalam rumahnya itu hanyalah si ibunya, si kameramen ya, dan juga anak-anaknya lagi nyapu dan juga lagi main. Banyak orang yang berkomentar khawatir. Takutnya adalah sosok hitam yang ada di belakang galon itu adalah bukan hantu, melainkan penjahat yang terekam kamera. Tapi si ibu dan si anak ini tuh bilang bahwa mereka tuh udah ngecek seisi rumah dan nggak ada tuh semacam pintu atau jendela yang dijebol. Dan mereka yakin kalau di rumah itu cuman mereka bertiga doang. Sebagian orang lain itu percaya kalau sosok ini itu adalah semacam jin penunggu rumah tersebut. Menurut lo gimana? Well, menurut gua sih ya agak heran banget nih. Kenapa banyak banget penampakan gitu yang muncul deket sama galon air? Gue udah ngelihat banyak loh penampakan yang munculnya itu ya deketan sama dispenser atau nggak galon air. Kayak, ada apa dengan galon air? Pertama, Alexa yang terkutuk. Kali ini balik lagi ke TikTok. Ada cerita dari seseorang yang bernama Casey dengan username TikTok Kurs Home. Casey sengaja membeli sebuah gadget yang bernama Alexa dari marketplace online. Bagi yang belum tahu, Alexa ini sejenis gadget yang mirip dengan Google Home yang bisa membuat rumah lo menjadi tanda kutip pintar. Cuman Alexa yang Casey beli ini diduga terkutuk. Dari deskripsi barangnya, dituliskan kalau Alexa ini akan melakukan hal mengerikan tanpa disuruh. Hal mengerikan yang pertama kali terjadi adalah ketika Alexanya ini sudah datang ke rumah dan Alexanya tiba-tiba berbicara sendiri mengenai hantu yang bergentayangan di rumahnya Casey.
ship haunted by the spirit of a girl, an insane man, a serial killer, and a widow decide to destroy a wrecked ship haunted by a werewolf after reading a disturbing book. Only a select few know that your character is actually... Alexa, what's going on? We are preparing for his arrival. Jujur ya, hanya sedikit nih yang bisa gue pahamin pas Alexa ngomong. Tapi yang jelas, Alexa bilang kalau rumahnya Casey itu dihantuin sama anak kecil, orang gila, dan juga pembunuh. Anjing lah, gue merinding nih. Tapi nggak cuma di situ aja. Pada satu malam ketika Casey sedang tertidur pulas, Alexa tiba-tiba bersuara sendiri. Alexa entah kenapa tiba-tiba mengucapkan sebuah kata atau kalimat yang gue sendiri gak begitu paham. Gue mau lo dengerin baik-baik. What the? What? Oh my god, that is so creepy. Just that happened tonight at 10:27. Jujur banget ya, gue juga sama sekali nggak tahu apa yang sebenarnya diucapkan sama Alexa. Kayak Alexa tuh ngomong PS yang selanjutnya tuh gue juga nggak paham maksudnya tuh apa. Nggak jelas men. Yang jelas pas tengah malam cuy, pas sekitaran jam 10:30 malam, Alexa itu ngomong ngomong-ngomong nggak jelas gitu kayak, wah creepy men. Tapi nggak cuman gitu aja, masih ada lagi cuy. Suatu malam, pajangan dekorasi rumah Casey tiba-tiba bergerak sendiri dan pintunya ikutan terbanting. Lalu Alexa berulang kali mengatakan, "Kamu semua akan mati." Dengerin baik-baik. Well, menurut lo gimana? Apakah gadgetnya ini tuh disetting sama Casey supaya bisa bersuara yang mengerikan kayak gitu? Atau emang gadget Alexa ini itu terkutuk dan ada banyak penunggunya? Sampai sekarang belum ada update cerita lagi nih tentang Casey dan juga Alexa di akun TikToknya. Entah ini settingan atau beneran. Yang jelas ya, ngeri cuy kalau gadget smart home lo ya bilang ada hantu bergentayangan di rumah lo. Terima kasih telah memberikan gue kesempatan untuk menemani malam Jumat lo. Jangan lupa untuk like, tweet, share, dan subscribe channel Ewing HD karena Selasa kemarin gue baru aja upload video tentang semacam seorang mayat wanita yang dikubur di dalam pohon. Nanti hari Sabtu besok, nah itu ada tuh seru banget tuh salah satu kasus yang paling menggemparkan tentang manusia kanibal asal Indonesia. Nah, lu paham kan ya? Kalau nggak paham ya gampang lah, nanti gue kasih tahu bocoran di kolom komentar. Maka dari itu subscribe dan nyalain notifikasinya. Kasih gue jempol ke atas kalau menyukai video ini, kasih gue jempol ke bawah kalau menganggap video ini membosankan. Jangan lupa untuk like, tweet, share, dan subscribe channel Ewing HD karena, waduh, ngulang lagi ya. Pokoknya banyak lah videonya. Terakhir nama gue Ewing dan sampai jumpa lagi di malam Jumat selanjutnya. Good night.